Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kejahatan yang merajalela, yang sudah berabad-abad, ya, akan musnah dengan pemikiran yang memang kritis untuk menghentikan ini semua. Masalah besar itu akan hilang bila mana kita akan grogoti pelan-pelan. Saya percaya dengan ucapanmu, karena pembuktian di kemarin malam, dengan banyaknya korban yang terkena musibah, kau mampu untuk menyembuhkannya. Dan saya minta kepadamu khususnya, jika terjadi hal sesuatu itu kembali, saya hanya meminta, kasihinilah mereka makhluk-makhluk yang tinggal di sekeliling wilayah Rayangkio. Jika mereka mendapatkan sebuah masalah, bantulah, sembuhkanlah, obatilah. Karena mereka yang merasa kekurangan akan lebih baik membiarkan yang sakit mati daripada mengeluarkan uang untuk membiayainya berobat. Saya sangat paham itu, Mbah. Tidak ada kemenangan sejati jika memang harus ada korban yang berjatuhan. Itu prinsip saya dari dulu. Jadi, insya Allah, ya, saya mengutamakan keselamatan mereka daripada keegoisan saya. Baiklah, jika memang di sini saya sudah menyampaikan apa yang menjadi perbincangan, pertanyaan, mungkin kau selama ini sampai detik ini, semenjak kau datang di wilayah Rayangkio, mungkin kau berpikiran bahwasanya kami para sesepuh lah yang memanfaatkan keadaan ini. Namun, perlu kau ketahui, kami para sesepuh tidak sedikit pun menginginkan apapun di wilayah ini. Kami hanya ingin menjaga wilayah ini. Saya paham. Dan insya Allah saya akan lebih berhati-hati. Dan saya lebih menghormati para sesepuh di sini bila mana bisa dimusyawarahkan seperti ini. Baiklah, saya akan berbicara dengan para tetua dan para sesepuh. Bahwasanya kau sudah menekadkan dan membulatkan tujuanmu untuk melawan tokoh besar yang ada di balik tanah Laranggerio. Jika memang ada sesuatu hal yang ingin kau tanyakan dan kami mengetahuinya, maka kami akan menyampaikan. Di mana pohon gandapura yang konon ceritanya dulu sebagai penumbalan di Laranggerio? Pohon-pohon itu sudahlah tidak ada. Pohon-pohon itu sudahlah tidak mati. Sudahlah mati. Namun, tempat di mana pohon itu ditanam ada di setiap penjuru mengelilingi 7 hektar wilayah yang dilarang ini. Saya ingin datang ke sana dengan tujuan saya ingin mengetahui banyak sejarah. Baiklah, saya akan mengantarkannya untuk menunjukkan di mana tempat pohon itu dahulunya ditanam. Kan enak. Izinkan dulu untuk dilaporkan kepada ketua. Mana kita akan pergi. Saya tidak terjadi salah paham. Baiklah. Adanya saya datang ke sini, itu juga sudah melakukan perundingan dengan para sesepuh ataupun para ketua. Dan mereka menunjuk saya untuk berbicara kepada kalian. Dan apapun hasilnya, saya juga akan sampaikan kepada mereka. Saya yakin mereka cemas, mereka khawatir, mereka ketakutan. Ya, insya Allah, kecemasan, kekhawatiran nanti akan berubah menjadi kabar yang menggembirakan. Itu hasil yang para tetua harapkan. Percaya? Percaya tidak percaya. Karena di sini, saya dan para tetua yang lain melihat kau memiliki tekad yang sudah membulat. Kau memiliki pemikiran yang mungkin berbeda dengan
para manusia lainnya. Dan kau juga memiliki kekuatan setidaknya untuk menjaga dan melindungi mereka, para warga yang tinggal di sekeliling wilayah Larangkriok ini. Dan bisa mengobatinya. Doakan, Saya lebih tenang. sampaikan kepada mereka semua tetua di sini. Saya meminta doa restu untuk menjalankan ini semua. Semoga atas izin restu dari para tetua di Larangkriok, itu menjadi jalan kemudahan bagi saya untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah, saya mewakili para sesepuh dan para tetua mengizinkan dan merestui kalian untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi tujuanmu. Namun, jika terjadi sesuatu hal yang membahayakan dirimu, dan kami para sesepuh ataupun para tetua tidak sanggup menolongnya, mohon maaf terlebih dahulu. Mungkin saya hanya bisa mengamankan. Saya paham apa yang harus saya lakukan. Baiklah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Banyak. Pertama, segala sesuatu permasalahan, kalau dibicarakan tanpa membawa ego dan emosi, itu pasti akan menemukan jalan keluar. Namun, seringkali di dalam kehidupan kita, jika kita berunding, mengutamakan Keinginan sudah sendiri. keinginan kemenangan kita sendiri. Waduh, kecewa. Itu yang membuat permasalahan tidaklah selesai. Betul. Itu satu. Yang kedua, ya, doktrin mereka terhadap anak cucunya itu sangat terlalu kuat. Dan sangat sayangnya, anak cucunya mengiyakan tanpa harus berpikir lagi. Iya, iya. Katakanlah contoh seperti ini. Saya selalu didoktrin oleh orang tua saya. Nang, jangan makan di pintu. Nanti kamu jadi bujang tua. Bila mana saya tidak berpikir lagi alasannya apa. Mungkin saya hanya mendengarkan Jadi bujang tuanya. jadi bujang tuanya bila mana saya terus makan di depan pintu. Padahal jika kita pikir lagi, alasan orang tua mengajarkan hal tersebut, ya, itu satu, menghalangi jalan ketika orang mondar-mandir masuk. Faktanya, Mas, kita lebih berdaya ketika kita ditakut-takuti. Lah, Kalau orang tua mengatakan bahwasanya mangkat di depan pintu nanti menghalangi orang, biasanya malah Ngeyel. ngeyel. Anak kecil. namun Mas, ya, itu yang membuat para mental-mental kita yang Ya. menjadi combro. Ya, Karena apa? jomblo. Karena ketakutan hal-hal yang didoktrin dari dahulu. itu sebenarnya baru satu contoh. Iya, banyak Dan- sekali. Mungkin ada ribuan contoh yang di setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, banyak. Pamali alasannya. Iya. Pemali ngotong kuku malam-malam. Kan mungkin karena petang, Takutnya perlu. terluka gitu lah. Segala sesuatu memang orang tua dulu memberikan itu terhadap kita, tentunya itu ada nilai logisannya. Hmm. Ya. Namun kita tidak sih suruh mengeyel. Ya, namun kita disuruh hanya berpikir. Kritis. Alasan sebenarnya apa Ya. sih? Kritis. Iya. Ya. Bukan ngeyel, alah Rika ngerti apa? Kualat. Ya, kalau gitu kualat. Kualat. Oh iya. Seminti. Oh iya benar. Kalau alah Rika kualat. Ya, jangan mengajari orang yang mengajari kita bicara. Jangan mengajari. Betul. Ya, Iya. ibu kita yang mengajari kita bicara, makanya ya kualat bagi kita bila mana kita Sok keminter. sok keminter. Bicaranya lebih banyak daripada ibu. Iya, maka dari itu semua yang diucapkan ibu itu sebagai tanda kasih dan sayang, ya, Betul. bukan untuk disangkal, namun untuk didengarkan dan diresapi. Kembalikanlah kasih sayang itu dengan Pasti. baktimu menuruti
Walaupun itu terkadang tidak masuk akal. Kalau memang tidak cocok, ya tinggal kita pikir sendiri saja. Ya sebenarnya semuanya masuk akal ketika kita mau berpikir maksudnya apa. Yang tidak masuk akal kan ketika hanya manut saja omongannya tapi tidak berpikir maksudnya apa sih itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya mohon maaf bila mana mungkin ada ketidakcocokan di pemikiran jenengan. Ya. Karena yang saya bawa kan pemikiran saya. Ya. Yang namanya hasil pemikiran itu kan tidak semuanya Sama akan rata, ya. menerima. Iya enggak? Iya, ada pro dan kontra. Ada Yang pro dan setuju ya kontra. pro, yang tidak setuju ya kontra. Yang setuju silahkan digunakan, yang tidak setuju Silakan dipikir silahkan difikirkan. Ya, yang terpenting satu, demi kebaikan. semuanya demi kebaikan bersama. Yang setuju like, comment, dan subscribe. Yang tidak setuju, komentar yang beda kayak gitu. Kosrok lah ini. Dom. Tuh, mau main apa? Siapa namanya?